sudah disebutkan oleh Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor, itu ada mesin ekstraksi arena otomatis. Nah, berarti tidak perlu dioperasikan secara manual, berarti hanya meletakkan sampelnya saja, mesinnya saja yang langsung mengerjakan. Terus kita tambahkan alat PCR untuk deteksinya sehingga kita bisa bekerja 2 kali dari kapasitasnya. Kita dapat regensia ekstraksi sebanyak 5.200 totalnya, dilengkapi dengan regensia PCR 5.200. PTM untuk swab sebesar 5. Dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Labkesda Provinsi Jawa Barat, dan BNPB Pusat ini akan terus berlanjut sehingga lab kami pun bisa mengabdi untuk kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon dan sekitarnya. Hari ini juga kita sudah kedatangan tamu dari Jakarta. Alat yang diterima tadi, alat ekstraksi otomatis dan PCR itu akan segera diinstalasi dan akan dioperasikan per hari besok. Jadi setelah ini kita akan mulai instalasi dan validasi alatnya supaya bisa dipakai mulai besok untuk meningkatkan kapasitas tesnya. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Pemerintahan kota pun kita sudah periksa juga, gitu loh. Jadi kota itu termasuk ya, Pak. Terus selain itu apalagi tuh pertanyaan yang ada orang, contohnya ada kasus dari Jakarta, kecelakaan dirawat di Rumah Sakit Ciremain Kota, KTP-nya KTP Jakarta. Nah, sampelnya dikirim ke kita, tetap kita kerjakan. Jadi bukan berarti karena dia bukan kabupaten Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Cirebon kita tolak, tidak. Tetap kita kerjakan. Nah, cuma memang fokus utama sampel kita adalah yang 4 daerah tadi. Nah, yang tadi kasus-kasus dari luar, dari Lamongan, dari Brebes itu sporadis. Nah, tapi yang reguler mengirimkan ke kita itu adalah 4 kabupaten yang bekerja sama dengan kita. Nah, untuk hasil, kita memang dari pertama buka itu kita berkomitmen selama 1x24 jam itu hasil sudah keluar. Karena ini bisa menentukan apakah sebuah rumah sakit tadi dibuka atau ditutup, sebuah puskesmas tadi dibuka atau ditutup, apakah seorang pasien tadi bisa dikebumikan secara normal atau harus secara COVID. Nah, karena kita mengerti pentingnya hasil ini dikeluarkan dengan cepat, maka kita berusaha berkomitmen dalam 1x24 jam itu kita bisa keluar hasilnya. Cuma memang kita tidak memungkiri ada kejadian-kejadian tertentu seperti beberapa hari ini karena kita persiapan untuk peningkatan, pasti ada gangguan pada pelayanan. Nah, itu pun tidak sampai yang 1 minggu nggak ada hasil, nggak. Tetap aja dari 1 hari menjadi 2 hari atau maksimal paling lama 3 hari. Dan itu bukan berarti ada hari yang kosong tanpa hasil gitu. Tetap kita umumkan, cuma mungkin ada kendala sedikit, tidak bisa seperti biasanya. Tapi kami harapkan setelah mesin nanti diinstalasi dan dijalankan, kami harapkan malah bukan lebih kembali normal, tapi lebih cepat daripada biasanya. Nah, kalau untuk kuota sih kita terima semua. Jadi tidak ada batasan bisa 150 hanya untuk kabupaten, enggak. Yang punya sampel kirim, karena kita nggak pernah tahu sampel itu dari mana, apakah itu pasien yang ataukah itu keluarga pasien yang terpapar ataupun tenaga kesehatan. Jadi kita terima semua, kita kerjakan selengkapnya pada hari itu juga. Dok, ada 1.500.000 ya kan, paling murah 1.300.000. Kita sesungguhnya tidak narik, hanya dari setiap spesimen yang dikirim itu dikenakan 200.000 untuk apa? Untuk membuang limbah infeksius yang itu sangat berbahaya kalau dibuang sembarangan. Jadi setiap berapa periode, seminggu sekali itu ada khusus limbah infeksius itu diambil oleh yang ahli dan itu kita bayar. Itu. Jadi kalau dibilang jasa medis juga saya kira kurang itu karena cuma 200 ya, cuma 200.000 itu untuk secara periodik membuang limbah infeksius tadi. Dan tentu untuk vitamin C-nya yang mengerjakan gitu. Ya. Ya. Ketersediaan bahan kita 5.000 itu adalah kiriman yang pertama. Nah, jadi dari BNPB sudah berkomitmen begitu regensia kita menyentuh angka 1.000 sisanya, mereka akan segera mengirimkan untuk 5.000 berikutnya sampai swab massal kita yang 22.000 ini selesai. Bahwa sejak Lebaran kita banyak
banyak sampel yang dikirim, itu memang Kabupaten Cirebon sudah punya target kita pada saat bulan Agustus itu kan bulan penimbangan balita, sehingga semua kadernya itu harus kita harus sehat, harus tahu bahwa kadernya itu bebas dari COVID. Makanya kita ada pemeriksaan untuk seluruh kader yang ada di Kabupaten Cirebon, yang mana satu posyandu adalah 5 orang. 5 orang kali posyandunya itu kurang lebih 2.500. Ya, sementara ini karena PTM-nya baru diberikan 5.000 dari UGJ, kita selain untuk memang untuk yang suspek, yang kontak erat maupun yang yang probable ya, dengan pasien dengan probable, itu kita juga akhirnya target kita diantaranya adalah untuk kader yang saat ini baru 3.000 kurang lebih 3.000 kader, karena satu puskesmas itu 50 dibagi 50 PTM kali 60 puskesmas, 3.000 kader masih kurang, karena satu puskesmas ada yang 81 posyandu, ada yang 60 posyandu, ada yang 90 posyandu. Jadi kita prioritaskan kader yang berhadapan langsung dengan bayi atau balita yang ditimbang. Itu satu kader, satu posyandu untuk diperiksa swabnya. Dan sudah berjalan, tinggal yang kekurangannya dengan adanya sekarang hibah lagi 3.200. Insya Allah ini teman-teman yang di puskesmas yang kekurangannya akan kita besok kita tindak lanjuti kekurangannya. Kemudian yang kedua, kita punya target untuk, karena bulan September ya, bulan September adalah bulan imunisasi anak sekolah bias. Kita punya program juga untuk memeriksa guru di kelas 1 dan kelas 2. Di Kabupaten Cirebon ada sekolah kurang lebih SD itu 1069. Tinggal kali 2 berapa coba? 1069 kali 2 berapa? 2000? 2000. Ya, itu target kita juga, termasuk target kita juga. Jadi insya Allah nanti hari ini kita juga sedang rapat koordinasi.